Atau mungkin nanti buat yang nonton ada yang di umur-umur kepala 3 tapi belum tahu mau nentuin hidup kamu apa, nggak usah hidup ya. Jangan gitu dong. Karena nggak bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri. Halo. Hai. Hai, aku terlambat. Loadingnya. Selamat datang di Marvel. Hari ini kita mau ngobrol soal passion. Nama gue Aul, usia gue 25 dan pekerjaan gue sebagai sales consultant. Halo, nama gue Stacy, usia gue 29 tahun dan pekerjaan gue adalah content creator. Hai, gue Hendy, umur gue 30 tahun, pekerjaan gue sebagai seorang MC. Hai, gue Mela, gue umur 25 tahun sebagai content creator. Aku Shelina, 22 tahun, mahasiswa. Sama kayak aku juga mahasiswi. Aku mahasiswa semester akhir, jadi kesibukannya sekarang skripsi, sama lagi nunggu jadwal sidang, revisi. Tapi selain dari itu aku juga ada kerja sampingan di sosmed, di lain-lain. Berapa kali revisi? Pertanyaan sensitif. Iya. Jurusan apa? Oh iya, jurusannya farmasi, jadi iya. Pantesan dia bilang tadi, aku student exchange, gitu. Pinter, nggak nyambung sama gue yang ngomong yang otaknya cuma segini. Obat-obatan ya? Obat-obatan. Obat-obatan. Aku kerjaannya content creator sehari-hari, bikin video tentang lifestyle, beauty, kayak make up, skincare gitu. Lebih ke review aja sih, tapi sekarang lagi pengen merambah ke live streaming. Jadi semoga bisa lah ya. Gamers, Streaming game gitu? main game. Pengen, tapi lagi nabung PC sih, kebetulan mahal. Investasi? Iya betul. Oke, gue kerja sebagai seorang MC. Terus di luar dari situ juga content creator sih sebenarnya gitu. Jadi setiap hari kalau nggak MC mancing keributan aja di sosial media. Ya kalau aku content creator, kontennya sehari-hari itu masakan anime dan masakan Jepang. Jadi memang seputaran masakan Jepang, masakan yang ada di anime gue coba recreate gitu. Kalau gue, pekerjaan gue sebagai sales consultant, tapi di luar itu gue ngerjain musik sih. Keren. Cuma aku yang nggak berbakat lah. MC, Bakat aku kan cuma ngoceh itu bakal memancing amarah orang. Posisinya apa nih? Gendang, gambang kromong, kabel. apa ya? Kak. Passion aku jadi anime. Punya banyak uang? Suka bikin konten sih. Apa-apa dikontenin gitu. Iya. Berarti kalau ada ibu-ibu lagi berantem kamu Tapi nggak pernah viral. ya. Oh, ada tabrakan. Sayangnya. Paling depan nih orang kalau lagi tabrakan dia paling depan. Berhenti. Apa-apa di kontenin. Pokoknya hidup untuk konten gitu ya. Dan tidur. Aku pun. Tidur siang itu sangat menyenangkan. Sama siapa? Suami. Suami tuh. Suami siapa? Passion gue dalam hidup apa ya? Cari uang yang banyak biar bisa ngasih makan idealis sih. Ngasih makan? Ngasih makan idealis. Oh iya. Biar bisa sombong kan? Iya betul. betul. Kita sama. Aku apa ya? Mungkin bisa berguna untuk masyarakat. Wow. Kayak misalkan aku ambil farmasi gitu, aku pengen bisa bantuin orang gitu. Misalkan kakak sakit apa gitu kan, sebisa mungkin butuh obat. Sakit jiwa. itu banyak doa deh. Jadi misalkan ada orang sakit apa gitu, kalau bisa ya sebisa mungkin bantuin orang gitu. Tapi nggak gratis. Gratis gitu. Oh, pengennya. Cuma kan kita hidup harus realistis Kan ya. dia belum ngejalanin. Nanti kalau misalkan udah ngejalanin gue tetap aja ujung-ujungnya duit kan. Makanya farmasi. Jadi kita tukeran kontak, nanti siapa tahu kalau gue butuh Siap. obat. Boleh. Tapi Obat yang nggak terlarang. Aku juga. Gue dulu deh ya. Sebenarnya iya, tapi kayak nge-MC itu adalah second option passion gue gitu loh.
awalnya gue suka banget fashion kan gitu, fashion ya gitu. Cuma beberapa tahun gue ngejalanin nggak menghasilkan uang gitu, tapi malah ngabisin uang, capek dan sana sini nongkrong sana, habis duit gue gitu. Akhirnya kayak yaudah deh, oh ternyata MC nih gitu kan, untungnya masih second option gue lah gitu. Jadi masih ya fashion sama paling kalau lagi ada kerusuhan aku paling depan gitu. Ternyata tuh kerja di fashion industry misalkan gitu kan, jadi orang oh kayaknya passionnya tetap fashion nih gitu, cuma kayaknya nggak harus kerja di situ gitu kan, gue masih bisa kok gaya atau tampil dimanapun tanpa harus gue kerja di fashion industry gitu. Tapi kayaknya jawaban gue yang paling halu ya. Passion gue jadi anime. Tapi menyangkut dengan jawaban gue itu sebenarnya udah lumayan dekat nih gue jadi anime gitu. Maksudnya secara konten gue kan konten masak-masakan Jepang, terus masak-masakan anime. Kalau untuk secara harafiah jadi anime, tentu saja tidak. Cuman di Twitter gue pin tuh tweet gue kayak nanti kalau misalnya gue mati, gue maunya di isekai gitu. Wow. Kayak alias jadi anime gitu. Karena emang udah cinta banget kan. Ya, but anyway, maksudnya pekerjaan yang gue lakukan ini adalah masak-masak, makan-makan, which I like very much. Dan ternyata itu jadi pekerjaan. Dan ya menyenangkan sih menurut gue, walaupun capeknya cuci piring sih. Nggak enak sih. Aku sebenarnya apa ya, passionnya tuh kan sekarang lagi suka bikin konten, cuman awalnya dari make up terus ke skincare, sekarang ke lifestyle aja gitu. Jadi kayak sebenarnya hal yang aku suka tuh banyak banget. Jadi aku tuh orangnya susah yang fokus gitu. Jadi aku suka gambar, ilustrasi gitu-gitu, tapi aku masih setengah-setengah nih, jadi nanggung-nanggung gitu loh. Jadi lebih baik aku mendalami yang menghasilkan duit gitu. Jadi sekarang bikin konten kalau mau free jangan ya gitu, karena butuh duit gitu kan. BU. Iya betul. Betul, berarti benar. Kalau aku sebenarnya aku suka gambar, suka banget gambar. Sampai dulu tuh udah research tuh kayak sekolah gambar paling baik di mana ya di dunia gitu kan. Paris. Nama sekolahnya apalah itu, udah lupa juga kan. Tapi kayak balik lagi ke passion yang pertama tadi kan, mau bantu orang banyak gitu, jadi berkat buat orang banyak tuh kayak kalau ngegambar tuh kurang gitu, dan uangnya kan masuk ke sendiri nih, kecuali kan charity gitu kan. Jadi kayaknya kurang deh, kita coba cari yang realistis dikit gitu ya, apa gitu yang di Indonesia tuh juga butuh gitu kan. Jadi akhirnya aku juga suka kimia, ya udah pada akhirnya oh ya udah. Oke, tadi pertanyaannya apakah pekerjaan sekarang tuh merupakan passion ya? Kalau pekerjaannya sih enggak, tapi duitnya iya. Gitu. Nah, gimana tuh? Ya, gue juga bingung jawabnya apa nih. Duitnya menjadi passion. Gitu sih, karena ya kalau dari yang kayak tadi si Shelin bilang ya realistis aja sih. Jadi ya nyari duit buat ngasih makan si passion yang nggak menghasilin. Gue bisa menyimpulkan Apa? jadi bekerja itu sebenarnya belum tentu dan gak harus sesuai sama passion. Iya. Tuh. Tapi ngejalanin passion itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lain tanpa harus melakukan pekerjaan itu. Thank you, Indi Barens. Itu jawabannya. Selesai. Udah selesai dong. Udah closing statement itu ya guys. Closing statement. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Kalau nguntungin sih kenapa enggak? Kayaknya menurut gue sih balik lagi ke masing-masing, kayak lo lebih senang, kayak hati lo lebih terpuaskan gitu lo bekerja di sesuai passion lo, atau memang hati lo akan terpuaskan ketika lo dapat uang banyak gitu, mau itu ternyata beda pekerjaan. Realistis, ya kan? Ya, I'm gonna go with realistis aja sih. Kalau misalkan lo bekerja sesuai sama passion lo, belum tentu menghasilkan uang. Bener Betul. kan? Tapi lo happy. Benar. Tapi Anda kelaparan. Uang memang tidak dibawa mati, tapi nggak ada aku nggak uang mau, mati. tapi aku nggak mau hidup sengsara, uang gitu kan? mati. Masa udah hidup sengsara sampai mati sengsara, nggak ada bahagia. Ini judul videonya BU kayaknya. Iya. Sebenarnya kalau kita nurutin passion tuh kayak apa ya, bokeh sih sebenarnya. Cuman ya emang bener tadi happy, terus kadang dapat duitnya juga agak lama gitu ya. Jadi ya
kembali lagi ke realistis aja, yang menghasilkan aja yang dikerjain gitu loh. Tapi mungkin kita adalah orang-orang yang sekian persen dibanding ada orang yang sukses karena pekerjaan di fashionnya ya gitu kan. Ada yang kayak gitu. Penting nggak ya? Enggak sih. Karena ya tadi aku juga di awal bilang kan ya kita lihat juga gitu kita tinggal di mana. Kalau kita tinggalnya di negara yang kurang support art misalnya, kayak yang kurang appreciate something like that ya. Cobalah kita cari alternatif yang lain. Pasti ada kok kita suka hal yang lain tanpa harus bokeh gitu. Ada kan. Jadi ya coba aja dicari-cari, explore diri. Jadi kalau misalkan mau cari pekerjaan atau passion, ya itu kesempatan buat develop diri kita, buat explore diri kita. Itu juga ya. Tapi gue setuju banget sih sama pernyataan lo yang explore diri gitu loh. Karena memang sejujurnya pada saat gue kelar kuliah, gue dapat kerjaan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang gue mau di field gue, psychology, jadi konselor. Tapi kemudian kayak masih ada yang kurang gitu. Jadi kayak mungkin it takes courage juga ya untuk bisa mau mengeksplor diri lo sampai akhirnya ketemu Ya ini bisa gitu loh, yang bisa lo memuaskan temuin passion sedikit gitu loh. tapi bisa menghasilkan uang juga gitu. Pasti ada. Iya nggak sih? Jangan. Semangat ya semua adik-adik yang menonton ini, yang masih nggak tahu masa depannya ngapain, ya coba dipikirkan baik-baik. Ayo. Kalau menurut KBBI apa ya? Nggak boleh nyontek ya KBBI ya? Sebenarnya nggak tahu ya, ini menurut gue kepuasan. Iya. Bener nggak? Kepuasan kan? Karena ya simpelnya lu melakukan sesuatu hal yang sama passion kan lu ngasih makan hasrat lo kan, ngasih makan kepuasan lo kan sebenarnya. Something that we're interested to yang bisa kasih kita motivasi untuk hidup sehari lagi gitu. Enggak ya, selalu itu. Jangan sehari lagi dong. Jangan dong, berkelanjutan dong. Untuk motivasi kita untuk bertahan hidup gitu. Passion menurut gue suatu hal yang apa ya, satu tempat yang dimana kita bisa jujur sih dalam ngelakuin apapun itu. Jadi nggak tempat yang dimana gue nggak mikirin uang deh gitu. Itu passion di situ gitu. Meskipun ujung-ujungnya lapar ya. Iya benar. Jawaban seniman. Jawaban seniman banget. Passion itu adalah sesuatu yang bisa memuaskan. Kenapa sih kata kuncinya memuaskan? Ya itu ya, kayaknya kalau lo sudah menjalani itu kayak diri lo full gitu loh. Apa sih bahasanya ya? Kayak gini mungkin kayak lo tuh belum kenyang ketika lo belum makan nasi gitu. Jadi kalau passion lo itu, anggap passionnya itu nasi gitu kan. Jadi ketika lo udah makan itu nasi, kenyang gitu kan. Ya gitu kali ya. Pokoknya. Maksudnya kayak itu passion itu ketika passion gue sudah terpenuhi atau kayak gue sudah menjalani passion gue, kayak itu nggak bisa dibayarkan dengan uang atau gimana gitu sih menurut gue. Tapi aku nggak nanya pendapat kalian ya. Gimana dong? Iya. Passion menurut aku kayak sekarang tuh, jam sekarang kalau ditanya passion lu apa gitu, kayak lebih ke hobi nggak sih? Kayak kita suka sesuatu itu kayak sekarang orang menganggap itu ya hobi gue, passion gue gitu. Jadi ya hobi yang apa ya, yang bikin kita happy walaupun tidak menghasilkan uang, tapi pasti someday menghasilkan uang gitu. Amin. Kayak hidup udah bener aja gitu kan. Dengarkan tante. Sama kayak harus tahu anak-anak gitu. Dengarkan kita yang sudah berumur. Sulit nih. Silakan siapa duluan? Kalau dari gue nggak tahu ya, karena semua orang beda-beda, jalannya juga pasti beda-beda. Jadi ya udah, jangan takut mengeksplor diri lo. Ya udah, singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Kita tuh akan tahu titik di mana kita berhenti once kita mau mengejar passion kita. Jadi misalkan gini ya, gue punya passion, kayak tadi nih gue cerita, gue punya passion fashion banget nih gitu kan. Gue kejar gitu kan segala macam, tapi gue akan ada di titik di mana udah gue cukup karena ternyata gue nggak bisa hidup di sini gitu kan, gue nggak bisa make it money di sini segala macam. Terus akhirnya tersadar lah gitu kan orang tak seberapa ini untuk kayak oh yaudah deh kayaknya gue harus mencari pekerjaan yang lain gitu kan.
Jadi passion gue yang ini kayak udah deh gue nomor 2 kan dulu gitu kan, karena uang tetap nomor 1 gitu. Tapi bukan berarti kayak ya udah lu kejar aja dulu sampai nanti lu menemukan titik di mana lu tersadar ini gue lanjutin apa enggak. Paling ya buat yang mau ngejarin passionnya ya jangan mikirin duitnya dulu. Kerjain aja dulu sampai ketemu titik di mana kepentok cicilan sih. Itu When life hits you hard. Gue jadi inget cicilan gue gitu loh. Ya ampun. udah jatuh tempo ya. Ya ampun. Cicilan, token bunyi. ya Aduh. kan? Iya bener. Iya betul. Nah kalau udah kepentok itu coba deh pikir lagi baik-baik. Iya. Ya nggak apa-apa sih di awal emang kayak harus dicari dulu kan ke passionnya apa, terus kayak kalian lebih pengen ngapain nih, terus siapa tahu ketemu jodoh kerjaannya juga di situ. Tapi kalau emang nggak di situ ya nggak apa-apa, jadi side apa ya, Kerjaan sampingan. kerjaan sampingan gitu. Jadi yang utama adalah yang realistis aja, kayak balik ke gitu lagi gitu loh intinya, dan sampai bokeh lah. Atau mungkin nanti buat yang nonton ada yang di umur kepala 3 tapi belum tahu mau nentuin hidup kamu apa, nggak usah hidup ya. Jangan gitu dong. Karena nggak bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri. Ya, mungkin orang punya waktu yang beda-beda gitu. Iya, Ya mungkin siapa pas tahu. umur Kalau Neil Sanders 31 aja menemukan Iya. ayam itu di usia dia yang udah sekian gitu. Iya, bahkan iya benar, sampai sekarang aja aku tidak bisa menentukan ayam dulu apa telur dulu. Itu pertanyaan gue di konten gue. Kan? Ada ini ingin berpesan kepada adik-adik yang di bawahnya lagi. Kalian tuh udah hidup di zaman dimana semua tuh di ujung jari kalian, handphone, iPad, laptop, semua tuh gampang. Kalian gunakanlah platform-platform itu sebaik mungkin gitu loh. Tinggal Google, tinggal buka di YouTube, ya nggak? Boleh nggak ngasih satu pertanyaan? Boleh, gue pengen nanya sama dia sebenarnya. Kenapa izinnya ke gue? Iya, iya. Bukan hostnya. Iya betul. Sekarang gue mau nanya sama lo. Sampai saat ini maksudnya di umur lo yang sekarang ini gitu kan, dengan apapun yang keseharian yang lo jalani gitu kan, udah sesuai sama passion lo apa enggak? Dan lo sudah merasa bahwa ini bener passion lo apa enggak, dan lo mau ngelanjutin apa enggak? Aduh, Kalau mau ngelanjutin apa enggak belum tahu sih. Terus? masih Lu tahu? Enggak. Berarti sampai saat ini lo belum tahu passion lo apa? Tahu. Nah, oke, passion lo apa? Di farmasi. Di farmasi. Iya. Nah, sampai saat ini lo merasa bahwa lo tuh sudah terpuaskan nggak? Maksudnya kayak wah ini kuliah gue sesuai sama passion gue terus sama segala macam gitu. Udah, walaupun terseok-seok gitu kan. Oke, udah kan. Berarti sebenarnya dia tuh emang orang-orang, maksudnya yang seumuran ya, yang seumuran tuh butuh explore. Jadi dia kayak, oh iya gue merasa bahwa Dari perspektif umur aku gitu. iya, perspektif umurnya gitu, kayak gue butuh explore nih karena oh ini masih nih sama jalurnya gitu. Tapi dia belum tahu kan, dia pasti sidang, belum lulus kuliah. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. hidupnya menurut gue. Oh iya betul. Udah baik gitu loh, lu di usia 22 tahun lu udah tahu passion lu Iya, apa. Dan orang-orang kan gue yakin mungkin banyak orang-orang yang di usia 2 bahkan 25 atau mungkin 30 nggak tahu passion lu Justru apa yang gitu. kayak And it's okay. di umuran aku kayak, aduh quarter life crisis ya, dari mulut lu sendiri lu mau bilang itu krisis atau kesempatan lu buat explore, Iya benar, right? benar. Tapi dia tuh pintar loh. Itu di psikologi namanya self fulfilling prophecy. If you believe in something maka itu akan Terjadi. Ih, pintar. nggak kepake ilmu gue, ngapain gue capek kuliah. Tapi kepake buat conclusion. Lumayan. Iya benar. Jadi bunda-bunda sofa. Benar. Makanya duduknya di bulu-bulu. Oh iya gitu ya. spesial banget. Ini bulu-bulu bukan berarti gue host ya. Iya. Oke. Itu aja dari kita. Dah.